Hai hai hai, balik lagi di Proyek Kebangsaan bersama dengan kelompok 6 PDB Atigana. Sebagai negara bahari yang kaya akan ekosistem alamnya, salah satunya Indonesia memiliki hutan mangrove dengan luas sebesar 3 juta hektar atau mewakili lebih dari 23% hutan mangrove dunia. Apa sih hutan mangrove itu? Jadi, hutan mangrove adalah salah satu jenis hutan yang banyak ditemukan pada kawasan muara dengan struktur tanah rawa dan atau padat. Mangrove sendiri adalah jenis tanaman dikotil yang hidup di habitat air payau dan air laut. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa fungsi hutan mangrove? Jadi, hutan mangrove berfungsi untuk melindungi pantai dari erosi dan abrasi, pencegah pemanasan global, penyeimbang iklim, dan sebagainya. Berkenaan dengan hal tersebut, maka pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mengajak teman-teman semua untuk melihat gimana sih perjalanan kita saat melakukan proyek kebangsaan di konservasi hutan mangrove Wonorejo yang terletak di Jalan Wonorejo Timur nomor 1 Wonorejo, Rungkut, Surabaya. Nah, selain sebagai konservasi, hutan mangrove ini juga berfungsi sebagai ekowisata loh teman-teman. Jadi di sini teman-teman gak hanya belajar tapi juga bisa melakukan rekreasi atau refreshing untuk lepas dari kepenatan sehari-hari. Eits, tunggu. Sebelum kita lanjut untuk lihat perjalanan kita, yuk kenalan dulu dengan siapa aja sih anggota kelompok 6 ini. Halo, perkenalkan nama saya Tio dari kelompok 6. Nih ada lagi. Halo, perkenalkan nama saya Kava dan dari kelompok 6 juga. Semua kelompok 6 kok. Halo, aku Anissa. Halo, aku Marsanda Reksari Gita. Hai, aku Edo. Hai guys, aku Patricia, di sini panas banget. Hai guys, aku Fania. Yeay, kali ini kita bakal jalan-jalan di hutan mangrove. Oke, udah kenal semuanya kan teman-teman? Yuk nggak usah lama-lama, langsung aja ikutin kita di Proyek Kebangsaan Konservasi Hutan Mangrove. Kita mau ngapain guys? Mau survei hutan mangrove. Wey, Observasi. segitu aja. Pokoknya di sini kita bakal dapat ilmu banyak guys. Wey, Terus kita ilmu apa aja itu kak? Melihat para nelayan bekerja, penanaman hutan bakau baru, silahkan lihat. Wey, Untuk menuju ke konservasi hutan mangrove itu sendiri, kami semua bersama-sama menaiki kapal perahu. Nah, dalam perjalanan ini kami disuguhi pemandangan yang rindang, angin yang sejuk, tumbuhan dan satwa liar. Selain itu, kami juga melihat banyak sekali burung-burung yang berterbangan ke sana dan kemari. Perjalanan ini memberikan kami makna betapa pentingnya untuk menjaga kelestarian hutan mangrove itu sendiri. Tak terasa, kami telah sampai di lepas pantai yang sangat dekat dengan konservasi hutan mangrove Wonorejo. Di konservasi ini ternyata akan menyediakan penanaman bakau keesokan harinya loh teman-teman. Dalam proyek kebangsaan kali ini, kami juga melakukan wawancara dengan beberapa responden untuk melihat bagaimana sih tanggapan mereka mengenai konservasi hutan mangrove Wonorejo. Nah, berikut ini adalah cuplikan hasil wawancara kami kepada beberapa responden yang telah kami wawancarai. Hai, perkenalkan nama aku Marsanda Reksari Gita. Penting Menurut kakak, seberapa penting keberadaan hutan mangrove ini? penting sih Pak menurut saya, misalnya mengurangi abrasi. Pada saat ini saya akan mewawancarai Bapak Bapak David sebagai petugas di wisata hutan mangrove. Pada sini saya akan bertanya yang pertama, alasan dibentuknya konservasi dan ekowisata hutan mangrove ini. Oke, terima kasih. Pertama, perkenalan ya. Nama saya David Nugroho. Saya di sini sebagai humas di Ekowisata Mangrove Wonorejo, Surabaya. Dengan alasan dibentuknya hutan mangrove atau konservasi hutan mangrove ini. Jadi panjang ceritanya ya. Jadi dulu itu hutan mangrove ini ada, cuman ditebang liar oleh oknum ya. Di oknum yang tidak bertanggung jawab ditebang liar. Pohonnya dibawa diekspor, dibuat kayu bakar. Terus untuk tanahnya dibuat perluasan tambak. Jadi kita dulu itu bergerak di pengamanan dari
FKPM, komunitas kelompok FKPM, Forum Komunikasi Polisi Masyarakat. Jadi nangkepin pembalap-pembalap liar tersebut. Jadi dulunya itu belum wisata, tapi dulunya itu tentang keamanan. Setelah dibentuk pengamanan, telah ditangkapi, kita bekerjasama dengan TNI Polri dan dengan kecamatan, Satpol PP untuk nangkapin pembalap-pembalap liar tersebut. Jadi gitu. Jadi dulu itu seperti itu. Lalu dilakukanlah reboisasi. Reboisasi untuk pengembalian tanaman-tanaman yang sudah ditebang liar tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sudah di tempat di wisata mangrove. Saya akan mewawancarai warga sekitar sini. Jadi Pak, gimana tanggapan Bapak saat wisata ini dibangun? Kelebihan buat Bapak apa? Biasanya ekonominya aja. Dia ikut buka usaha di sini juga. Buka usaha di sini ya. Iya. Terus rata-rata mungkin pengunjung usia di sini anak-anak atau dewasa Pak? Biasanya yang datang di sini. Ya kalau hari-hari biasa kan ada edukasi itu kan Iya. mulai ya dari Dari SD, anak. SMP juga Oh, banyak. remaja berarti ya rata-rata. Remaja SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kapolda Syahidan dari kelompok 6. Saya mewawancarai salah satu petugas bernama Ibu Ari. Gimana cara pengelolaan hutan mangrove ini? Ya, gitu dirawat, dilindungi, penanaman secara berkala. Oke teman-teman, selanjutnya aku akan mewawancarai pengunjung berikutnya. Namaku Fania Eka Ramadhani dari kelompok 6. Singkatannya, Nama saya Alfian Junior, pengunjung di mangrove. apa upaya kakak sebagai pengunjung supaya konservasi ini tetap lestari? Oh, kalau upayanya sih kalau dari pengunjung ya, dari saya untuk kebersihan sih terutama. Untuk kan kalau kebersihan dulu sih di sini ada agak kotor atau gimana gitu kan. Kan sekarang kan agak bersih ya kan, karena apa pengunjungnya udah pikir positif kayak buang sampah di tempat sampah. Itu sih. Terima kasih. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Sekian wawancara kali ini. Sampai jumpa. Selain melakukan wawancara, kelompok kami juga membuat sebuah poster untuk disebarkan di media sosial agar khalayak umum semakin paham apa itu hutan mangrove dan apa saja fungsi-fungsi dari hutan mangrove. Selain itu, dengan penyebaran poster ini, kami berharap semakin banyak masyarakat yang sadar betapa pentingnya pengelolaan dan pemeliharaan hutan mangrove demi kelestarian lingkungan. Kesimpulan, penelitian ini dilakukan dengan cara mewawancarai dan juga mengobservasi tempat, yaitu hutan mangrove, di mana kami berfokus bagaimana tindakan masyarakat dalam merawat alam dan bagaimana kemajuan atas kebijakan apa yang sudah ditetapkan, apakah sudah sangat baik atau tidak, dan untuk mengetahui seberapa besar cinta masyarakat kepada tanah air. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi solusi bagaimana setiap masyarakat harus menjaga kelestarian alam, khususnya hutan yang menjadi tempat hidup bermacam-macam hewan. Sekian dari kami, terima kasih. Enggak Kak, harus formal. Iya, Formal bukannya nanti. informal sih nggak apa. Yang formal mah nanti kan wawancara. Iya. Halo, nama aku Tio. Dari tadi.